Halo guys, balik lagi sama Chris di Trading Pintar. Nah, kemarin kita udah bahas banyak backtest, banyak strategi dengan RSI, dengan pivot point calculation. Terus untuk chart pattern, kemarin kan pakai chart pattern juga ya. Kita ada banyak ya pakai hammer, pakai hanging man, terus pakai harami. Nah, hari ini episode baru juga. Sebenarnya sih masih mau pakai general type yang sama teman-teman. Jadi kita mau pakai chart pattern, ditambahlah variasinya ya, karena banyak. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman semua untuk coba mengenal apa itu bearish engulfing dan kegunaannya. Ya, engulfing chart pattern ada dua juga, ada bearish, ada bullish. Nah, hari ini yang bearishnya teman-teman, dan dipadukan dengan pivot point. Kenapa pivot point? Pivot point itu praktikal teman-teman. Jadi bikin kita juga punya batasan ya, dan nggak capek-capek ngelihat support di mana nih, Chris. Saya bingung. Nah, kan ada ada low sama high yang mesti kita identify. Nah, kalau pakai ini, pakai pivot calculation di sini jadi lebih saklek juga, karena penetapan dengan harga yang pakai dari kemarin ya. Harga kemarin kita pakai dari time frame untuk pivot calculation kita sama seperti yang kemarin, tapi chart pattern kita akan coba dengan yang lebih menarik, dengan bearish engulfing ya untuk hari ini. Nah, biar nggak berlama-lama, kita perlu setup. Jadi kita tahu kapan nih kita pakai bearish engulfingnya di mana dan buka entry-nya apa. Tapi harusnya sih teman-teman udah tahu ya, bearish engulfing itu menunjukkan adanya penurunan tren. Jadi untuk episode kali ini saya mau ajak teman-teman semua untuk fokus di sell position. Nah, untuk menentukan entry-nya dan kapan, yuk kita sama-sama bareng-bareng teman-teman. Sebelum kita masuk ke video ngulik kita teman-teman ya. Nah, Chris mau nyampain kabar gembira untuk kita semua. Kalau Trading Pintar kini ada ekstraknya. Kabar gembira untuk pria wanita, kulit monkeys kini ada ekstraknya. Bukan ekstraknya teman-teman, tapi di sini kita ada yang namanya grup sinyal. Di sini teman-teman semua bisa akses secara gratis. Untuk link akan nanti Agil sampaikan di deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, kita udah di monitor teman-teman ya. Ini udah langsung masuk di trading view. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih apa itu bearish engulfing, itu berbentuk seperti ini. Dimana kalau kita lihat ya, mayoritas candle pertama hijau itu lebih kecil daripada candle merah di sebelahnya. Kalau orang bilang ya, ini candle hijaunya dimakan sama candle hijaunya. Dia close dia bawah dari candle hijau. Nah, karena bearish engulfing ini menandakan turun, perfect timing yang kita cari itu pada saat si harga itu membentuk pergerakan naik, kemudian ada ini, dan kita cari konfirmasi ditutup bawahnya lagi sedikit, itu kita akan masuk entry sell. Di situ ada kemungkinan untuk terjadi rejection dan pergerakan turun dimulai. Nah, biar sharp kita tahu di mana posisi ini ternyata udah di atas apa belum, ya kan? Kita makanya butuh yang namanya konfirmasi lanjutan. Bearish engulfing ini kita padukan dengan pivot calculation, di mana pivot calculation ini nanti secara daily itu bisa kita tahu di mana support dan resistance yang dipakai untuk hari yang lagi kita. Jadi kalau misalkan hari ini nih kita mau pakai pivot calculation untuk menentukan support sama resistance teman-teman, nanti kita akan pakai dari harga sebelumnya untuk menentukan di mana support dan resistance daily di hari kemarin yang kita pakai sebagai batasan dagang hari ini. Oke, seperti itu teman-teman contohnya ya.
penjelasannya. Tuh, contoh lagi. Nah, terus di mana kita nentuin forex lagi, karena saya baca nih forex pivot point calculator dari investing.com yang saya sudah buka. Saya bikin pivot calculation langganan di sini teman-teman. Nah, di sini pivot point calculationnya pakai kalkulator ya. Nah, jadi nggak capek gitu loh. Nih harga-harga yang saya coba cek dan beginilah nanti keluarnya setelah dikalkulit ya. Kalau daily kita bisa dapat support 1 sampai 3, support resistance 1 sampai 3 di calculation ini teman-teman. Nah, untuk menentukannya di mana open, low dan high close-nya harga kemarin itu teman-teman perlu buka trading view, kemudian tinggal ganti aja ke time frame daily di sini. Contohnya ya, saya pakai gold spot nih. Ini tanggal 11 ya. Ada di sini opening, high, low, dan close-nya. Diklik nggak mau. Ini teman-teman biar nggak bingung ntar nyarinya. Terus gimana kalau kita dapatkan ini gerak-gerak? Nah, ini kita siapkan aja teman-teman notepad ya. Terus teman-teman tinggal taruh di sini, nutupin. Geser, jadi dia bergerak tuh ngikutin dari kursor kita teman-teman. Nah, tinggal catat aja O-nya itu berapa. Oh, di 2371 berarti kemarin open di situ. Terus high-nya ada di 2424 ya, dan misalnya di L 2370 poin 5. Terus kita turun lagi, close-nya di 2415. Nah, kalau sudah dapat, teman-teman tinggal masuk ke forex point pivot point calculator. Di sini informasi yang tadi teman-teman tinggal masukin ya. Oh, ke open, jangan kebalik-balik teman-teman. Ya, di situ tadi ada beda urutan ya. Nah, ini saya himbau untuk berhati-hati masukinnya, jadi nggak ketukar-tukar. High di high, ya low di low, L di low, terus close di close, seperti itu. Jangan ketukar teman-teman. Kalau ketukar berabe nanti, karena bisa salah. Oke, tinggal dikalkulate. Nah, ini udah dapat ya, pivot point di 2403 ya, kita ambil, terus kita taruh dulu di notepad lagi. Kenapa? Soalnya ada beda format. Nanti saya tunjukkan di trading view-nya. Di sini pivot P aja, kemudian resisten 1 ya. R 1 biar spasinya sama aja nih. Terus supportnya. Oke, kita udah dapat nih. Nah, kita bikin lagi, bikin di sini. Oke, kita dapat 3. Kok nggak semua, Chris? Di sini kan banyak. Nah, kenapa nggak semua teman-teman? Ini ada nih, biar nggak capek sama biar nggak deg-degan teman-teman. Cuman kalau teman-teman mau langsung pakai juga silakan. Kita pakai yang klasik teman-teman ya. Kita cukup pakai yang klasik. Nah, tadi kan udah kita catat. Satunya di 2436. Ini kalau misalkan nggak diubah nih, saya tunjukin kenapa tadi kita perlu taruh, nggak langsung copy paste dari investing.com. Ini saya ambil, terus saya mau masukkan di coordinates ya. Untukannya udah beda formatnya, dia nggak mau ke paste. Kenapa?
Di sini dia nggak pakai koma. Jadi kalau misalkan dipakai dia nggak mau. Jadi kita mesti ubah sedikit di sini. Seperti itu. Kita bisa pakai 2 angka belakang koma. Seperti ini. Baru diubah 2436. Ini untuk apa tadi? Salah. Ini R1. Teksnya untuk tagnya kita pakai sebagai R1. Oke. Terus satunya atau pivot, teman-teman bisa taruh koordinat dulu di sini sebagai P1. Kemudian di P1. Nah, ini salah. Coordinates teman-teman, jangan di teks, kalau enggak namanya yang berubah. Nah, di teks diganti jadi support 1. Oke. Nah, ini kita udah settle untuk di daily time frame-nya, terus kita pindah ke time frame 15 sebagai time frame konfirmasinya. Jadi kita akan mulai cari. Nah, kalau kayak begini kan lebih enak teman-teman ya. Di sini kita tinggal cari konfirmasinya. Nah, paling enak itu sebenarnya teman-teman menggunakan metode ini dengan kita cari dekat-dekat area R1 dan di P1. Karena di area ini kemungkinan rejectnya yang paling besar. Kenapa nggak di S1? Bisa kalau tembus. Nah, ini juga kenapa tadi saya pakai 3 dulu. Kalau 3 ini ditembus, baru teman-teman pasang lagi S2 atau di R2-nya. Karena yang namanya support dan resistance itu fleksibel. Support bisa jadi resistance bisa jadi support teman-teman. Tergantung dia udah di breakout atau belum. Nah, daily ini kita pakai sebagai acuan karena sebagai nilai yang paling tinggi yang kemarin itu tuh valid loh. Kita jadikan sebagai batasan karena itu nilai yang kemarin dimana orang-orang nganggap itu yang udah paling tinggi atau yang paling rendah. Jadi kemungkinan kita pakai daily pun juga sebagai batasan itu bagus untuk reject. Yang tadi tuh kalau misal waktu ini ditembus, kan itu bisa sebagai apa ya? Kayak ban penyelamatnya lah. Kalau misalkan terus berarti strateginya jadi strategi breakout penerusan tren. Jadi teman-teman tinggal buy. Cuman di sini kan kita mau uji rejection strategi ya. Kita akan cari ini salah satu pendekatan yang valid menurut trading pintar seperti itu. Nah, ini daily dan ini valid di 1 hari ke depan. Kita akan cari yang namanya bearish dan fokus di sell position teman-teman ya. Contohnya kita dapatnya nih bearish engulf, banyak harami ya. Kalau kita lihat ini harami, ini harami, konfirmasi. Nah, turun. Kita cari lagi ya. Sudah tanggal 10. Nah, ini belum perform teman-teman. Ini Chris mau nunjukin gimana caranya, tata cara untuk awal-awal teman-teman menentukan urutan mana yang harus disettle duluan. Ya, kalau dilihat dari settle duluan ini ya, pasang ininya dulu baru cari engulfingnya. Di sini cuman karena kita belum ketemu ini teman-teman. Di sini pun juga ada, cuman ini juga salah satu sebagai alat konfirmasi nih. Ya, ada engulfing sebenarnya di sini. Ya kan, setelah break kemudian engulfing, tapi dia tidak terkonfirmasi dengan baik. Langsung naik lagi dan break dari pivotnya. Di sini jadi false signal teman-teman karena ada masuk dan di sini jadi area konfirmasinya di P1 atau di pivotnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini malah retest dan naik ya, kemudian memang turun lagi. Cuman di sini kita lihat sini sebagai ban penyelamatnya juga nih konfirmasi ini. Jadi oke ya, kita pakai pivot calculation dan paduan dengan chart pattern. Oke. Kita cari lagi nih, di mana lagi nih? Ini salah satu contohnya juga nih. Terus ya, harami.
Nah, kita dapat nih, tapi ini tanggal 10. Kalau tanggal 10 kita harus pakai tanggal sebelumnya sebenarnya, cuman ini buat contoh saja. Kalau misalkan ini kita anggap sebagai tanggal 9, nanti kita coba ubah ya di tanggal 9. Ini kalau misalkan kita buka di sell position ya, dapat dia batasannya dia 1. Kecil sih mempergerakannya, jadi 600 pips teman-teman. Kalau kita bikin silver 1:1 ya, sebelum dia kan sini konfirmasinya, close-nya di sini ya kan, kita masuk di sini, masuk dia, kita dapat profit. Satu contoh profit teman-teman menggunakan yang namanya bearish engulf dan ini ya, dan pivot point. Ini apa namanya, bearish engulf-nya nih. Oke. Ini bearish engulf-nya, ini bearish engulf yang pertama, terus konfirmasi oke, baru teman-teman entry dan alhamdulillah profit. Pendekatannya seperti itu. Ini valid kenapa? Soalnya di area batasan nih, jadi batas ke bawah. Kalau ada breakthrough ada kemungkinan turun kan, seperti itu. Ini false signal untuk buy. Seperti itu. Kalau ini kita anggap sebagai tanggal 10 ya, berarti tanggal 9. Nah, ini karena di tanggal sekarang saya bikin video ini di tanggal 12 karena belum nih ada nih dekat nih 1 nih. Ini kita note dulu, kita tunggu dulu ya. Kita note dulu. Ini kalau misalkan ke close di sini di M15 ya. Terus ada confirmation yang turun ke bawah, ada kemungkinan dia melanjutkan turun ke bawah teman-teman. Ini belum saya buka. Ya, kita dapat salah satu pergerakan ini harga awal. Nah, kita mau cari dulu nih biar teman-teman makin saklek dan makin oke nih untuk contohnya ya. Ini contohnya tadi sebenarnya paling enak dekat P1 sama P1, dekat pivot sama R1 atau pokoknya yang daerah atas deh, batasan atas. Jadi carinya dekat-dekat yang resistance, paling gampang ingetnya seperti itu ya. Kita ambil contoh yang ini tanggal 8, kita coba deh, mari kita coba mundur sedikit, kita ganti dulu ya. Oh, memang lagi itu tanggal 6, tanggal 6 atau tanggal 5 hari Jumat. Coba kita lihat tanggalan dulu deh. Kemarin tanggal 8 berarti tanggalnya tanggal 5 ya. Daily dulu. Jadi lupa kan? Aduh ini. Kejauhan kita melihat tadi tanggal 8, berarti kita pakai tanggal 5. Coba ya. Tanggal 5 ini. Coba kita bikin bawahnya HLC tanggal 5 Jun. Ini O nya di 2415 2356
H2392 90 dan 2351 20 2391. Udah titiknya 2. Kelebihan, bro. Oke, kita ganti supaya kita dapat contoh yang kan baru aja diingetin tadi lupa loh, open di bawah guys. Saya open malah di high loh. Nah itu yang tadi saya bilangin, malah saya sendiri yang lupa. Nah ini 2392, L nya 2351, terus close nya 2391. Oke, calculate, kita dapat lagi support dan resistance yang baru di tanggal 8. Ini ambil, saya bikin baru nih ya. Sekarang saya ganti dulu warna. Agak-agak ngejreng ya guys, I'm sorry kalau agak-agak. Ini untuk membedakan aja, jadi kita nggak ngilangin yang hari ini. R1 agak repot, tapi ini menyenangkan loh sebenarnya teman-teman kalau bisa, karena banyak banget pro analis yang pakai cara ini, masih pakai pivot, masih pakai support dan resistance harian, karena memang valid dan banyak orang yang pakai jadi acuan kok, kayak harga saham per daily atau harga emas per daily yang offline kan dilihat dari kemarin tutup di harga berapa, nah itu dipakai kan dibuka di hari berikutnya kayak gitu. Tadi apa? R1 oh S1 guys, maaf saya salah. Sini kan saya lupa terus loh. R1 nah biar nggak bertumpukan saya mau ini dulu nih, ini mau saya hidden rectangle yang tadi sama position yang tadi ya. Oke, kita ganti ke 11. Kita coba cari ini tanggal 8 tadi ya, banyak ya 8 ya. Contohnya petik memang nggak dekat sama itu sih.
Ini dapat yang di dekat atas nih. Nih. Ya, turun kan dia. Cuman memang balik lagi sih. Kalau buka konfirmasinya di sini sel pakai 100.000 pun juga bisa sini. Oh ya, nah seperti ini teman-teman. Kenapa saya ambil di sini? Konfirmasi, gengs. Tetap saya nungguin konfirmasi. Jadi kalau ada apa namanya, kalau digeser engulf, memang engulf yang turun ya, tapi dekat sama ini kita bisa lihat. Di sini pun juga bisa teman-teman, cuman perlu konfirmasi lagi nih, ini yang agak susahnya. Nah kalau dipadukan sama ini kan kita bisa enak nih, kita cari yang dekat-dekat sama pivot sama R yang tadi aku bilang. Seperti itu. Di sini ada engulf turun, konfirmasi kita buka di sini ya. Kita coba lagi cek nih, udah yang harian ya. Ini aku buka dulu gantian yang aku tutup. Ya, di sini kita lihat masih running sih. Masih running satu lagi ya. Saya tunggu close. Habis itu saya akan coba buka sell. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi caranya kita dapat cuan menggunakan bearish engulfing dan juga menggunakan pivot calculation. Kita kombinasiin, terus kita dapat ya dimana kita bisa entry sell dan manfaatkan entry sell tersebut untuk dapat cuan teman-teman. Nah di video berikutnya kita akan coba testing seberapa valid dan seberapa banyaknya sih peluang sell ini kita bisa dapat dari paduan dua strategi ini, bearish engulfing dan juga pivot calculation. Nah teman-teman jangan lupa, kita kan udah dapat strategi baru ya kan, ada kemungkinan kita dapat cuan. Nanti kalau udah cuan jangan lupa pesan dari tim trading pintar, jangan lupa untuk berbagi teman-teman ya, kita harus jadi agen kebaikan. Oh teman-teman semua yang suka sama video pembelajaran tentang trading seperti ini, bisa kepoin dan likes video kita, kemudian subscribe channel dan share ke teman-teman lainnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.